silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Kepala Desa Pusat yang sama-sama kita cintai, yang kami banggakan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya cintai, yang saya banggakan, Bapak Ibu Kepala Sekolah Kode ya, Bapak Ibu Lalo ya. Allah Akbar. Bu pindah ke sini Bu ya. Saya kenal beliau kebetulan bersama beliau juga di SP. Beliau di SP2, saya di SP1-nya. Tiang dari SP1 yang sama-sama kita bertani semuanya. Tapi alhamdulillah pada hari ini Tiang saya hadir di tempat yang mulia ini berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, sebelum Tiang menyampaikan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhsin, asal saya Prodi SP1 ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Saya pindah ke SP kalau tidak salah tahun 2007. Saya kuliah di Mataram dulu, di UIN yang sekarang, selama kurang lebih 4 tahun. Dan alhamdulillah sebelumnya di MTS, bahkan di ayahnya selama 6 tahun, mondok di kampung halaman juga namanya Juang Jalet, Lombok Tengah. Dan alhamdulillah hari ini saya tidak tinggal di Lombok lagi, tinggal di daerah Sumbawa. Saya bukan orang Lombok sekarang. Saya ada asli orang Sumbawa jadinya. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, Allah tidak memandang siapa diri kita. Allah tidak memandang dari mana asal kita. Allah tidak memandang semua itu.
tapi yang Allah pandang adalah amal perbuatan kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh adik kami tadi, Bapak protokol, bahwa saya ingin menyampaikan sedikit hikmah tentang maulidnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya hadir di hadapan bapak-bapak, kakak-kakak saya, orang tua kami yang hadir di tempat yang mulia ini. Saya tidak ingin berceramah. Saya bukan orang hebat, tapi saya hadir di tempat yang mulia ini datang untuk berbagi, untuk saling ingatkan satu sama lain. Tawasau bil haq wa tawasau bis. Jadi artinya musim yang berbicara saat sekarang ini bukan orang hebat, bukan orang pintar, tidak. Tapi tiang hadir di tempat yang mulia ini, seorang anak datang kepada orang tuanya. Seorang saudara datang kepada saudaranya ingin berkunjung bersilaturahmi. Kata baginda Rasul, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, kata baginda Rasul, maka rajin-rajinlah bersilaturahmi. Walaupun pertama kali saya datang ke sini, maaf, yang kedua dulu saya diajak sama teman kami, kebetulan saya sholat di sini. Makanya yang kedua tadi saya bingung jalannya kemana Pak, bingung saya Pak Kades. Makanya saya nanya sama Bapak, tadi di mana jalannya? Mirip-mirip dengan jalan yang ada di SP3. Alhamdulillah sering yang juga nyampaikan di SP3 juga. Bapak tahu SP3 ya? SP3 yang jalannya luar biasa. Tapi saya berbicara dalam hati, belum apa-apa dakwah kami, belum apa-apa perjuangan kami dibandingkan dengan dakwahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baginda Rasul dalam berdakwah, bukanlah harta yang dikeluarkan, bahkan nyawa dari taruhannya. Contoh, salah satu contoh baginda Rasul ketika beliau dalam keadaan gawat yang genting luar biasa. Apa yang terjadi dengan diri Allah? Beliau ingin mengamankan diri di sebuah wilayah yang namanya Taif. Pergilah baginda Rasul. Beliau mengira bahwa di Taif itu dia akan mendapat pengamanan. Sahabat-sahabatnya, teman-temannya, umatnya di sana. Singkat cerita, akhirnya mendengar Allah sampai Taif. Apa yang terjadi? Bukan disambut, malah disambit. Bukan disambut, malah beliau dilempar dengan batu, bahkan sendal oleh anak muda-muda yang ada di Taif waktu itu. Beliau berharap akan dapat keamanan, perlindungan dari sana. Tapi tidak, apa yang beliau sangka jauh dari apa yang beliau harapkan. Beliau dilempar dengan batu, beliau dilempar dengan sendal, sampai kakinya beliau berdarah dalam menyampaikan dakwah. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, beliau dikepung ditendang beliau. Yang namanya orang-orang jahiliyah dulu, hadirin yang dimuliakan Allah, tidak mau ajaran Islam berkembang. Baginda Rasul dilempar dengan batu sampai berdarah tubuhnya. Kemudian ketika beliau balik, bukan aman lagi, beliau dihadang oleh pemuda-pemuda jahiliyah ketika itu. Dihadang oleh pemuda-pemuda yang kekar. Tapi apa kata baginda Rasul? Beliau memalingkan tubuhnya dan berbalik pulang dari sana. Dihadang terus. Takutnya apa? Takutnya baginda Rasul, kalau diri saya disiksa oleh pemuda-pemuda ini, takut datang azab Allah Subhanahu wa taala atas pemuda, atas kaum Taif nantinya. Kata baginda Rasul. Akhirnya beliau balik, terus dikejar. Dikejarlah baginda Rasul oleh pemuda-pemuda ketika itu. Sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
pulang ke rumahnya, alhamdulillah, walaupun dalam keadaan luka pada kaki beliau dalam menyampaikan dakwah. Makanya saya menyampaikan tadi, belum apa-apanya yang saya sampaikan dalam berdakwah ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid ini adalah sebagai bentuk wujud kecintaan seorang hamba umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulnya. Sering kita dengar Maulid, istilah kata Maulid, mulut dengan maulud. Bapak-bapak, ibu yang benar, yang mana kira-kira? Maulid, maulud, atau mulut? Unit. Yang benar berkata ya. Yang benar mana kira-kira? Maulid, maulud, atau mulut? Yang benar mana kira-kira? Ya Pak? Maulid Nabi Muhammad atau maulud Nabi Muhammad? Yang benar adalah dua-duanya. Kalau mulut, ya mulut. Menurut kita, Maulid artinya kelahiran. Waktu kelahirannya siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Maulud artinya orang yang dilahirkan. Siapa beliau? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul itu terlahir dalam tahun yang kita kenal dengan tahun gajah. Ada yang bertanya, oh Ustaz, kenapa tidak dikatakan tahun kambing katanya? Ada yang mengatakan dulu, kenapa? Karena tahun itu terjadi penggempuran Ka'bah yang dilakukan oleh gubernur ketika itu, yaitu namanya Abraha. Makanya diabadikan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul, kata Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat bagaimana tentara yang namanya al-fil ini, burung-burung yang datang, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka kaum Abraha tadi, yang menunggang gajah. Tujuannya apa? Ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa Ka'bah hadirin akan dihancurkan ketika itu? Karena umat Islam dulu datang ke Makkah untuk apa? Untuk beribadah haji. Sedangkan di Yaman dulu, Abraha ini, dia buat semacam Ka'bah, tapi tidak ada satupun yang datang untuk menyembah di sana. Makanya kalau bahasa kita, dia iri hati melihat orang beribadah di Makkatul Mukarramah. Akhirnya dia kirim tentaranya bersama dia untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi apa yang terjadi hadirin yang berkata Allah, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahil kafirina amhilhum ruwaida. Manusia punya rencana, Allah yang menentukan semuanya. Dikirim burung yang kecil, bawa batu yang kecil, hancur Abraha yang begitu hebat. Hebat di hadapan manusia, tapi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhadiri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi saya sampaikan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik. Bagi Rasul itu hadirin yang dimuliakan Allah, seperti yang saya contohkan tadi, manusia yang maaf, manusia yang sabar, manusia yang pemaaf.
Sampai malaikat penunggu gunung ketika itu, wahai Muhammad, kalau kamu wahai Muhammad mau, saya angkat gunung ini, saya akan lemparkan ke kaum-kaum yang di Taif itu. Kata malaikat Jibril, saya perintahkan malaikat yang ada di gunung itu, saya akan lempar, hancurkan Taif ini. Kata malaikat Jibril, tapi apa kata Jibril Rasul? Biarkanlah, mungkin sekarang mereka tidak mau beriman. Siapa tahu besok anak cucu mereka yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini mereka tidak mau beriman, hari ini mereka tidak mau sholat, hari ini mereka tidak mau beribadah, hari ini mereka tidak mau memakmurkan masjid. Siapa tahu besok lusa anak cucu mereka yang mau memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah saya tahu di periode ini orang tua kami, saudara-saudara kami sering meramaikan masjidnya ini. Alhamdulillah. Masjid apa namanya kita? Apa namanya? Apa namanya Pak? Nurul Hidayah atau Nurul Jannah? Nurul Jannah. Nurul Jannah. Nurul Jannah atau Nurul Hidayah? Nurul Jannah. Nurul Jannah artinya cahaya surga. Subhanallah. Kalau Nurul Hidayah, cahaya hidayah. Mudah-mudahan tempat kita ini di periode ini sesuai dengan namanya Nurul Jannah, cahaya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makmurkan masjid, makmurkan musalla, makmurkan semua. Apalagi kita sholat Jumat, hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita meninggalkan yang namanya sholat Jumat ataupun sholat yang 5 waktu ini. Ini yang paling penting. Itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya yang paling pertama ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan puasa kita, bukan haji kita yang pertama, as-shalah, salat kita. Kalau sholat kita baik, hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah akan baik semuanya. Zakat kita akan baik, puasa kita akan baik kalau sholat benar. Tapi kalau sholat kita terkadang zuhur kita laksanakan, asarnya kita enggak laksanakan. Terkadang subuhnya kita laksanakan, maghribnya ketinggalan, bolong-bolong. Di sana insya Allah di periode ada yang begitu, tidak ada yang begitu. Terkadang hadirin yang dimuliakan Allah, sibuk kita kerja, sibuk kita berkegiatan, beraktivitas, lupa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, kalau kita masuk kubur, kita meninggal, apa yang kita bawa hadirin dimuliakan Allah? Kita bawa harta kita? Kita bawa saudara kita? Tidak. Anak kita yang kita cintai? Tidak. Apa yang kita bawa? Pakaian yang bagus? Enggak. Jabatan yang kita punya? Mohon maaf, Pak Kades beliau meninggal, beliau bawakan jabatan kadesnya? Tidak. Seorang camat, bupati, presiden meninggal, bawa jabatannya? Tidak. Apa yang kita bawa hadirin dimuliakan Allah? Idza mata ibnu Adam yunqata 'amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bi aw waladin shalih yad'u lahu, kata Rasul. Apabila anak Adam meninggal, kita yang mati, kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal hari ini, besok lusa, inqata 'amaluhu illa min salasin, kita tidak bisa berbuat apa-apa illa min salasin, kecuali 3 yang tertinggal. Mana yang 3? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Bapak-bapak pernah nyumbang ke masjid ini berapa? 50.000. Berapa? 100.000. Berapa? 1 juta.
shadaqatin jariyatin. Setiap orang yang sholat di masjid ini, bapak-bapak akan menikmatinya di dalam kubur kita. Kita nikmat, tiba-tiba di dalam riwayat dikatakan tiba-tiba ketika kita duduk, nanti di akhirat datang amal soleh kita. Oh, dari mana ini? Amal solehmu sewaktu hidup di dunia. Ada orang yang sholat di Nurul Jannah itu. Setiap orang yang sholat, kita yang menikmatinya di dalam kubur. Shadaqatin jariyatin. Au ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Siapa mereka? Para guru-guru. Ibu Lale selaku kepala sekolah, saudara kami yang mengajarkan ilmunya, dia ajarkan Fatihah kepada anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Diajarkan Fatihah. Apakah hilang Fatihahnya? Tidak. Mengalir, beliau yang meninggal, beliau akan dimati di dalam kuburnya. Yang terakhir adalah awwaladin sholih yad'ulah. Kita tinggalkan anak-anak kita yang soleh. Jangan sampai kita meninggalkan anak yang salah. Kita yang rajin hadirin yang dimuliakan Allah, rajin sholat, anak-anak kita teler di luar sana. Maaf. Insya Allah di Broden ada semua. Kita orang tua yang tekun ibadah, anak-anak kita mabuk di luar sana. Anak-anak kita minum narkoba di luar sana. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Awaladin soleh yad'ulah, tinggalkan anak yang soleh, jangan sampai tidak tinggalkan anak yang salah. Bagaimana caranya? Pendidikan agama. Jangan sampai anak-anak kita ke depan kita tinggalkan generasi-generasi yang bodoh, yang tolol, yang tidak ngerti agama. Pernah suatu ketika terjadi hadirin dengan Allah sebuah peristiwa yang namanya ada seorang imam, satu imam dan dua makmum di belakang. Ya, persis misalnya seperti ini, imamnya maju, kemudian ada dua makmum di belakang. Kemudian dia takbir si imam, Allahu Akbar, Rasulullah dan selanjutnya Allahu Akbar, imam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Subhanallah, tiba-tiba tikus jatuh persis di depan imam. Tikusnya botak lagi. Mungkin Profesor Tikus Pak Kades. Tikusnya botak. Subhanallah. Imam terkejut. Apa kata imam? Astagfirullah. Tikus jatuh. Kata siapa? Imam. Kira-kira Bapak, Pak Kades, Bapak-bapak orang tua kami yang hadir di sini, batal nggak sholatnya imam tadi? Astagfirullah, katanya tikus jatuh. Batal nggak sholatnya? Batal tidak? Batal. Kalimataini mutatabi'aini, kata baginda Rasul, dua kalimat yang diucapkan dalam sholat itu maka batallah sholatnya. Sudah batal. Sepatutnya imam itu harus mundur. Kenapa? Sudah batal. Kemudian yang aman dua, makmum di belakang aman, tapi negur makmumnya yang satu, dia nyolek. Pak, kalau jadi imam jangan ngomong. Batal nggak sholatnya? Batal tidak? Alhamdulillah batal. Alhamdulillah batal. Batal. Tinggal berapa yang aman? Tinggal satu. Tiba-tiba ngomong yang satunya. Apa katanya? Alhamdulillah untung saya tidak ngomong katanya. Yang satunya. Batal tidak?
akhirnya batal tiga-tiganya. Inilah yang dikatakan dengan imam goblok, makmum tolol. Tahu tolol Pak? Tahu tolol? Minum es ditiup. Dikirain panas barangkali esnya apa ditiup. Itu namanya manusia tolol. Kenapa demikian? Ilmu tidak ada. Padahal kalau tahu etika ilmunya ada, kalau imam salah harus mundur. Diganti sama makmum, bukan nyolek. Atau dia bilang, untung saya nggak ngomong. Bukan begitu. Karena apa? Ilmu tidak ada. Makanya ini penting hadirin yang dimuliakan Allah, ilmu yang paling penting. Kita orang tua tidak bisa ilmu agama, anak-anak kita yang kita bina. Serahkan di pondok pesantren, serahkan mereka. Apalagi insya Allah rencana tahun depan, insya Allah saya juga selaku kepala sekolah di Kuliah SP1, saya mendirikan madrasah sanawiyah dari SP2, alhamdulillah SP3 Pak, alhamdulillah Ibu Lale dan Bapak ada putra-putra mereka yang sekolah di sana. Insya Allah harapan ke depan, tahun depan mungkin saya ingin buat obat yang kecil-kecil barangkali. Kita akan bina anak-anak kita, terutama pendidikan agama. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak putra-putri kita. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya gunakan kehidupan ini ya, Bapak-bapak, saudara-saudara kita sekalian. Sebentar lagi seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai baginda Rasul ditegur oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka maitun wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bi wahdib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Kata malaikat Jibril kepada baginda Rasul, ya Muhammad, hai Muhammad, isma syi'ta fa innaka maitun, berbuatlah semaumu. Mau sholat silahkan hai Muhammad, mau negakkan yang ma'ruf silahkan, mau laksanakan yang mungkar silahkan. Kata malaikat Jibril, fa innaka maitun, tapi ingat hai Muhammad, fa innaka maitun, kamu akan menjadi mayat, kalian akan menjadi almarhum. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi, berbuatlah semaumu, fa innaka majziyun bi, pasti kamu akan terima balasannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahdib ma syi'ta fa innaka mufariqu, cintailah apa yang kamu cinta. Kita cinta kepada harta kita akan berpisah Bapak. Kita akan berpisah. Kita cinta kepada istri kita Pak Kades, kita akan berpisah. Kita cinta kepada jabatan kita, berpisah. Kita akan berpisah. Saya sekarang akan berhadapan dengan calon-calon jenazah semuanya. Ayo, ada yang calon-calon, calon bupati, belum tentu. Camat calon mati pasti Pak. Saya bapak calon mati. Ya tapi yang namanya aja nggak tahu. Mungkin saya belakangan, bapak-bapak duluan, nggak tahu. Atau sebaliknya, bapak-bapak duluan saya. Sebaliknya. Dada sama duluan. Berpisah kita. Bapak-bapak akan pisah sama istri kita. Berpisah kita. Apa yang kita bawa? Hanya amal kita, bapak-bapak. Tidak ada yang kita bawa. Kita tanam jagung 3 hektar, 4 hektar, selesai. Yang kita bawa kain kafan yang putih. Apa yang kita banggakan? Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Apa yang kita banggakan dalam jabatan, titipan, kekuasaan, titipan. Songkok maling yang kita pakai ini tidak akan masuk ke dalam kubur. Apa yang kita bawa? Apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Kekuatan? Oh saya kuat. Kalau sudah umur 80, apa yang kita banggakan? Tidak ada yang kita banggakan dalam hidup. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan manusia
kecuali daya kekuatan yang diberikan Allah kepada kita. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin saya tak panjang lebar yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Walaupun pagi tapi agak panas rasanya. Bapak-bapak juga pasti panas, ya, panas dengan ceramahnya musim yang agak menggebu-gebu. Tapi mohon maaf, memang inilah model dia. Mungkin dari setelannya dari sana Pak, agak keras, kasar. Tapi insya Allah yang keluar ini dari hati saya. Tidak ada yang ingin yang menceramahi. Saya seperti yang saya sampaikan, hanya seorang anak datang kepada orang tuanya, seorang saudara yang datang kepada saudaranya, seorang adik datang kepada kakaknya, seorang kakak datang kepada adiknya, ingin tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, ingin saling menasihati dalam hal kebaikan dan menasihati supaya menjauhi yang namanya keburukan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita selalu umat baginda Rasul, kalau mengaku cinta, kata baginda Rasul, kalau kalian cinta kepadaku, maka banyak-banyaklah berselawat kepadaku. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, untuk mengakhiri pengajian pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama baca selawat. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaatul kubra, syafaat dari baginda Rasulullah SAW, yang hari itu tidak ada satupun manusia yang mampu memberikan syafaat artinya pertolongan, kecuali yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW. Untuk siapa? Untuk umatnya yang seperti apa? Umatnya yang mau waktu hidup di dunia mau membaca selawat kepada baginda Rasul. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama baca selawat. Lagunya bermacam-macam, tapi ada yang lagunya Malaysia juga Pak, ada yang lagunya Jakarta, ada lagunya Sumbawa juga ada ya, lagu Sumbawa. Tapi kita pakai yang nasional saja, yang yang sering dipakai oleh saudara-saudara kita, Pak Kiai dan sebagainya. Baik, kita mulai ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah salamullah ala dengan peringatan Maulid ini kita ingin mengambil hikmah, yakni ingin keteladanan baginda Rasul. Kita ingin teladan kepada baginda Rasul, uswatun hasanah, bagaimana kesabaran beliau, bagaimana keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini mudah-mudahan bisa manfaat, terutama kepada saya yang menyampaikan dan kemudian kepada jemaah semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Jangan sampai saya kenal dengan ayat Allah, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab, kata Allah. Atamuruna nasa bil birri, engkau suruh orang berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum, tapi diri kamu engkau lupakan diri kamu. Saya yang mengajak kebaikan, tapi saya tidak mau sholawat. Saya yang suruh orang sholat, tapi saya yang tinggalkan sholat. Itulah manusia yang lebih berat azabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala
daripada manusia orang-orang yang kita sampaikan. Oleh sebab itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi saya bisa mengamalkannya dan kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kata, banyak salah. Oleh sebab itu, dia insan dhaif, insan fakir ilallah. Kalau ada salah kata, salah ucap, ataupun kata-kata yang menyinggung perasaan bapak-bapak, mulai kesempatan ini saya insan dhaif, insan fakir, manusia yang tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki ilmu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa dimaafkan, bisa dimakan. Alhamdulillah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan orang Arab mengatakan wa qul yujal jarhi sayfi burun wa la burun lima jarha lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah yang jelek ini melukai hati, kemana obat hendak dicari. Demikian usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi